Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat berbakti di Gereja Baptis Indonesia Cemara 7. Hari Minggu tanggal 7 Maret 2021. Dalam kebaktian ini kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita tetap menjalin apa yang menjadi aturan dari pemerintah. Sebelum kita memulai, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat sebuah pujian. Bagimu pujian. Biarlah saat ini kita naikkan kerinduan kita, syukur kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Ku datang padamu membawa pujian. Kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Mendekat padamu. Kita rindu untuk menyentuh hatinya Tuhan. Mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan. Mari kita berkata dan angkat bagimu pujian, hormat dan kemuliaan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu. Sekali lagi kita pujikan lagu ini, kita katakan kerinduan kita datang di hadapan Tuhan. Ku datang padamu. Ku datang padamu, membawa pujian, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, mendekat padamu. Itulah kerinduan kita untuk menyentuh hati Tuhan. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan. Katakan bagimu pujian, hormat dan kemuliaan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu. Kali katakan bagikan pujian, hormat dan kemuliaan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus. Katakan tiada yang sepertimu, Yesus Tuhan. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhan.
kita bersatu untuk doa pembukaan ini. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, sungguh kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap penyataan-penyataan kasih Allah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang boleh kami alami hari lepas hari, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Karena kami percaya Engkaulah yang berkuasa penuh, Engkaulah penolong kami hari lepas hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur pada saat ini, di hari Sabat-Mu ini, ketika kami Engkau perkenankan, Engkau berikan kekuatan, bahkan kemenangan untuk kami boleh hadir di dalam minggu pagi ini, di hari Sabat ini. Biarlah kami merasakan kasih-Mu, kami boleh menaikkan pujian-pujian kami boleh memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh memperoleh berkat yang luar biasa melalui setiap firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan, berkuasalah penuh atas pikiran kami, hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa atas diri kami saat ini. Tuhan, kami menyerahkan kebaktian pagi hari ini dari awal hingga akhir nanti. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kami persilakan jemaat duduk kembali. Kita akan memuji pujian nomor 109. Hanya oleh darah Yesus. Dosaku, hanya oleh darah Yesus, selamat suci hidupku, hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, oh darah penebus, jiwaku ditebus, hanya oleh darah Yesus. Bait ketiga, damai dianugerahkan. Damai dianugerahkan, hanya oleh darah Yesus, bukan karena amalan, hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, oh darah penebus, jiwaku ditebus, hanya oleh darah Yesus. Satulah harapanku, hanya oleh darah Yesus, bukan kebajikanku, hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, oh darah penebus, jiwaku ditebus, hanya oleh darah Yesus. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Saat ini pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 4. Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 4.
Saya akan membantu untuk membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu menyimak. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberi ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di dalam rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikianlah pembacaan pada pagi hari ini, Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 4. Kita akan memuji pujian nomor 299. Dan setelah itu kita akan memberikan yang terbaik melalui harta kita, melalui persembahan dan perpuluhan kita. Kepada adik Karisa dan adik Niken untuk membantu memberikan persembahan. Janganlah harapkan hormat dunia, janganlah hiraukan godaannya. Katakan sekali, tiap bakti diberkatinya. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik mintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya berikan kepadaku segalanya. Tuhan, terima kasih kembali kami datang kepadamu
Di pertengahan kebaktian ini Tuhan, kami telah memberikan yang terbaik melalui persembahan dan perpuluhan kami. Kiranya Engkau sucikan dan Engkau berkenan atas segala persembahan dan perpuluhan kami, sehingga semuanya ini Tuhan hanya untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan dan untuk memperbesar kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Doa ini Tuhan kami landaskan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melandasinya dengan menyanyikan pujian Jadikan Aku Indah. Biar lagu ini boleh menjadikan landasan bagi kita untuk kita mendengar Tuhan. Ku datang ya Bapa dengan kerinduan. Segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan. Katakan sekali lagi, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati. Inilah kerinduan kita, ini jadikan kerinduan. Jadikan aku indah, yang kau anggap mulia, yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, tak akan setia kepada. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Kita katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan kita. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, tak akan setia. Sekali lagi katakan, jadikan aku indah, yang kau pandang mulia. Jadikan aku indah, Kami silakan Tuhan. kepadamu, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, tak akan setia kepada-Mu, Terima kasih Bapak.
di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami serahkan sepenuhnya akan saat kami belajar merenungkan firman Engkau. Haleluya, amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, serta anak-anakku yang terkasih, kita telah mendengar tadi dalam Amsal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, ya. Di mana firman Tuhan dikatakan di dalam ayat yang keempat, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Apa yang dikatakan Salomo ini, dia mengingatkan kembali, bagaimana dia juga mengingat kembali, bagaimana ketika dia diajari oleh ayahnya, oleh Daud, bagaimana kehidupan di dalam Tuhan. Ya. Apa yang dikatakan oleh beliau ketika dikatakan, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Dalam arti di sini adalah perkataan ayahnya, bukan dalam arti perkataan pribadi, tetapi bagaimana seorang ayah Daud mengajarkan kepada anaknya tentang hukum Taurat pada waktu itu. Bagaimana agar mereka bisa hidup di dalam kehidupan mereka. Nah, ketika dikatakan, maka engkau akan hidup, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku. Jadi petunjuk-petunjuk di sini adalah ajaran firman Tuhan yang diberikan oleh Daud kepada Salomo, oleh ayahnya. Bagaimana keteladanan Daud dia sadari, dia dimiliki oleh ayahnya pada waktu itu. Nah, ibu bapak, kita saat ini akan melihat ketika biarlah hatimu memegang perkataanku, dikatakan. Bagaimana Salomo ingat bagaimana ketika ayahnya mengajarkan, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku. Jadi kata biarlah hatimu, biarlah bukan pikiranmu, biarlah bukan akal budimu, kan itu kan. Mungkin kita berpikir yang memegang itu harusnya akal kita, kepandaian kita. Tetapi Salomo mengatakan biarlah hatimu. Hati itu sini ya. Jadi hati ya, hati itu kanan katanya. Hati manusia itu kurang lebih 1,5 kilo lah. Itu terdiri dari 2 bagian lobus kanan dan lobus kiri katanya. Lobus kanan lebih besar daripada lobus kiri. Nanti kalau ibu bapak mungkin pengen lihat, beli ayam, hati ayam, ada 2 bagian biasanya. Nah, hati ini saya suka hati, jadi suka makan hati dalam hati. Jadi hati ini kurang tahu antara dia itu daging atau tulang, tidak, dia lembut. Kalau tidak salah biasanya yang rusak duluan di dalam tubuh kita ini hati kalau tidak salah, karena dia adalah bukan daging tapi bukan tulang tapi lembut, semacam hormon apa gitu. Mungkin ada yang lebih tahu nanti. Jadi mengapa firman Tuhan dikatakan biarlah hatimu, bukan pikiran kita, bukan kemampuan intelek kita, tetapi memegang firman Tuhan ini adalah hati. Ya. Jadi bukan pikiran, bukan intelek kita. Mungkin kalau yang pandai-pandai, peganglah perkataanku, firman Tuhan dalam pikiranmu, tidak. Tetapi Salomo mengatakan biarlah hati kita, hati yang ada di sebelah kanan dikatakan. Nah, kalau kita merenungkan, mengapa firman Tuhan kalau kita membaca sering banyak kita mendengar membaca akan kata hati. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati. Ternyata kuncinya di hati. Agar maka engkau akan hidup. Kalau hati yang gembira adalah obat, berhubungan dengan kesehatan mungkinnya. Tetapi biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Saya pernah menyampaikan bagaimana kita hidup. Hidup yang kita hidupi ini adalah hidup di dalam Tuhan.
bukan hidup yang hanya hidup untuk dunia. Kalau hidup untuk dunia berarti yang penting bisa hidup, bisa melihat akan kehidupan ini, bisa menjalani kehidupan ini, tetapi apa yang kita lakukan bukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, tetapi tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, perkataan hidup di sini berarti bagaimana hidup kita benar-benar hidup ketika dipegang oleh kunci kehidupan kita, yaitu hati. Mengapa saya mengatakan kunci kehidupan kita hati untuk hidup di dalam Tuhan Yesus? Kalau kita berbicara masalah bahasa roh, buah-buah roh, ya, 9 buah roh, bagaimana kasih, kelemah lembutan dan sebagainya. Mengapa semuanya itu bisa terjadi? Mengapa semuanya itu bisa kita lakukan? Saya mengatakan kuncinya di hati, bukan di pikiran kita. Nah, mengapa firman Tuhan dikatakan peganglah dalam hatimu? Karena ternyata hati ini yang menjadi organ tubuh yang saya mengatakan vital. Ya, banyak orang mengatakan vital. Mungkin orang mengatakan yang vital adalah jantung, yang vital adalah ginjal dan sebagainya. Tetapi ternyata kuncinya adalah di dalam hati. Karena salah satu fungsi hati yang paling vital adalah bagaimana hati itu berfungsi untuk menyaring akan racun yang masuk di dalam tubuh kita. Benar atau benar? Kayaknya benar ya. Jadi ternyata kuncinya di hati yang menyaring semuanya. Salah satunya, karena fungsi hati juga bisa menyimpan nutrisi dan sebagainya. Tetapi salah satu fungsi yang terpenting adalah menyaring akan racun. Jadi semua yang masuk di dalam tubuh kita, baik itu dari makanan, dari segala, yang menyaring racun itu adalah hati. Dan dari hati itu nanti bisa dikeluarkan di dalam melalui ginjal dan sebagainya. Tetapi yang menjadi tugas pokoknya adalah hati kita. Nah, dari sini saya melihat bahwa bagaimana ketika firman Tuhan dikatakan, biarlah hatimu yang memegang akan firman Tuhan. Biarlah hati kita yang memegang firman Tuhan. Karena apa? Karena dengan hati itu kita bisa memfilter, kita bisa menyaring racun-racun yang ada di dalam kehidupan ini. Jadi dari mata turun ke hati. Biasanya yang menyaring di sini adalah hati ketika kita secara intelek kita, secara kemampuan kita berkarya, kita bekerja, kita mungkin sebagai seorang karyawan, mungkin sebagai seorang pimpinan, ketika kita akan bertindak dengan mungkin ilmu kita, nanti yang main di situ setelah ada di dalam benak kita akan turun ke hati. Saya lakukan. Sehingga kadang-kadang ada orang mengatakan, orang duwe hati tenan. Kadang-kadang kan gitu kan. Bukan kemampuan tapi orang duwe hati kan. Jadi hati sinilah yang menyaring. Ketika saya pernah menyampaikan ini, ketika ada suatu wawancara seorang pencopet yang ketangkap kemudian diwawancari, apakah Bapak tidak kasihan dengan orang yang kamu copet? Ya, dengan muka yang ditutup remeng-remeng itu dia mengatakan, sebetulnya hati saya tidak tega. Dia melakukan kejahatan itu, dia berkarya melalui kejahatan itu, tetapi sebetulnya hatinya tidak mau. Jadi inilah yang menyaring kehidupan kita. Ketika Salomo mengatakan, biarlah hatimu memegang perkataanku. Biarlah hati kita memegang akan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan yang kita pegang, yang kita yakini, ketika kita melihat di sini perkataan mendengar akan firman Tuhan, mendengar bukan hanya mendengar saja, tetapi mendengar dan memahami dan
mengerti, ya, dan menanggapi. Mendengar, memahami, mengerti, dan menanggapi. Inilah yang menjadikan filter di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Salomo mengatakan, maka engkau akan hidup. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara bagaimana kehidupan ini dengan berbagai keadaan yang seringkali menghantui, yang seringkali membuat kita untuk bingung ataupun untuk ragu di dalam melangkah, dengan apa yang kita pegang firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, firman Tuhan yang menjadi angger-anggering hidup kita, yang menjadi pedoman hidup kita, inilah yang senantiasa kita taruh di dalam hati kita. Dan inilah yang akan memfilter semua kehidupan ini, sehingga hati kita, seringkali kita mendengar, hati nurani kita lah yang akan memilah-milah, melangkah atau tidak, benar atau salah, harus atau nanti dulu. Disinilah hati kita yang berperan. Ketika secara ilmu, ketika secara kemampuan, mungkin ibu bapak, saudara-saudari semuanya bertindak, berkarya, melakukan segala sesuatu. Kita renungkan, kita masukkan dalam hati, baru ambil keputusan. Kata hidup di sini berarti bagaimana hidup kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Hidup yang kamu hidupi adalah hidup di dalam Tuhan, bukan hidup karena hanya untuk hidup, tetapi hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan adalah hidup yang melakukan segala apa yang dikatakan tadi, petunjuk-petunjuknya, firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian terkasih, hati memang orang mengatakan dalamnya hati tidak ada yang tahu. Dalamnya lautan bisa orang mengetahui, tetapi dalamnya hati tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah mungkin kita sendiri, orang mengatakan kita sendiri pun kadang-kadang tidak tahu, tetapi yang tahu adalah Tuhan. Maka jagalah hati kita, mari kita jadikan hati kita adalah tempat di mana firman Tuhan kita letakkan, di mana firman Tuhan seringkali dikatakan dimeteraikan di dalam hati kita, sehingga segala keadaan kehidupan ini, segala yang masuk dari dunia ini, kita filter melalui hati kita, sehingga langkah hidup kita adalah langkah hidup di dalam Tuhan. Keputusan yang kita ambil adalah keputusan dari dalam hati yang memegang akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang tahu hati kita. Biarlah Tuhan sendiri yang mengukur. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa memperbaharui akan hati kita. Sehingga hidup kita adalah hidup di dalam roh yang senantiasa menjadikan hidup berbuahkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ada di dalam diri kita semuanya, sekarang dan selama-lamanya. Hati kita terus kita kuatkan dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh merenungkan bagaimana Salomo mengingat dan memberikan kepada kami bagaimana dia diajari oleh orang tuanya. Dan
hati menjadi kunci kehidupan dia. Sehingga dengan hatinya dia memiliki hikmat di dalam menjalani kehidupannya. Bahkan hati yang penuh dengan firman Tuhan yang dimiliki oleh Salomo, yang menjadikan dirinya orang yang penuh dengan hikmat, sehingga kehidupannya memuliakan, mengagungkan nama Engkau. Biarlah hati kami juga Tuhan, kami buka untuk senantiasa memegang akan firman-Mu. Biarlah hati kami semua senantiasa menjadi tempat di mana firman Tuhan berkuasa. Sehingga dengan segala kemampuan kami, dengan segala intelek kami, dengan segala kepandaian kami, biarlah hati kamilah yang menyaring semuanya. Sehingga segala kehidupan kami menjadikan berkat, menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena hidup kami adalah hidup untuk Tuhan. Hidup kami adalah hidup di dalam Kristus Yesus. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan kuasa Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan sucikan kami, hati kami semuanya, untuk kami mampu menjalani segala kehidupan kami penuh dengan kasih, penuh dengan damai, penuh dengan ketulusan, kesucian di dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan pujian kita pada pagi hari ini. Kami undang bangkit berdiri untuk Bapak Ibu sekalian. Betapa ku mencintai Segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, yang tiada bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. kita akan menyanyikan lagi pujian ini. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri
hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai air yang murni yang membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah Bagai air mengalir berhenti, yang tiada pernah berhenti. bagai air mengalir yang tiada Bagai air yang mengalir pernah yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Itulah kerinduan kami Tuhan, Engkau terus memberikan kepada kami berkat Tuhan untuk hidup kami. Bapa dalam surga, saat ini kami terus menyerahkan negara bangsa kami di dalam keluar dari pandemi ini. Tuhan terus menolong. Kami mengucap syukur karena Tuhan terus memberkati bangsa ini sehingga kami boleh melihat bagaimana penurunan pandemi terjadi. Bila Tuhan terus memberkati pemerintahan kami, Tuhan terus memberkati seluruh masyarakat untuk bersama-sama pemerintah kami menekan penyebaran ini, bahkan kami bersama-sama pemerintah mengusir akan pandemi ini dari bumi Indonesia. Biar Tuhan, kami serahkan sepenuhnya bangsa negara kami dalam tangan kuasa Engkau. Pertolongan kasih Tuhan yang terjadi atas bangsa kami. Kami terus menyerahkan seluruh tim medis yang ada di rumah sakit, yang ada di puskesmas, bahkan yang ada dokter yang ada di rumah-rumah. Tuhan membackup mereka dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Seluruh mereka semuanya mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang terpapar, dan mereka sendiri juga mendapatkan kekuatan untuk tidak tertular ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya akan keadaan negara bangsa kami dalam tangan kuasa Engkau. Pertolongan kasih Tuhan kembali terus menyertai bangsa kami. Bapa dalam surga, saat ini kami juga terus menyerahkan segala kehidupan kami. Biar Tuhan terus berkati dengan berkat kekuatan iman yang daripada Tuhan. Tuhan terus tambahkan dalam situasi dan kondisi iman kami tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Dan situasi dan kondisi tidak akan menjadikan iman kami kendor. Terima kasih Bapa, berkati dengan kecukupan kami semua, dengan segala apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan. Tuhan memberikan kelancaran, Tuhan memberikan kesuksesan. Dan Tuhan senantiasa menyertai di dalam setiap karya kami semuanya. Bila syukur kepada Tuhan yang senantiasa kami panjatkan ketika kami merasakan berkat-berkat Engkau. Engkau juga berkati kami semua dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Dan bila terus kami serahkan Pak Yanto, Pak Untung dalam tangan kuasa Engkau. Keluarga yang merawat, Tuhan terus memberikan sukacita ilahi Tuhan. Dan bila Tuhan juga terus memberkati akan setiap keluarga lepas keluarga, bila kasih Kristus yang menaungi kami semuanya terus ada di dalam hati kami semuanya, sehingga damai sukacita terus ada dalam setiap keluarga-keluarga saudara-saudara kami semuanya. Bapa, berkati akan generasi penerus gereja ini, baik mereka yang balita dalam pertumbuhan fisik mereka,
Mereka anak-anak, remaja, pemuda, pemudi dalam studi mereka, di dalam kuliah mereka, ke depan pekerjaan, teman hidup mereka. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik kepada mereka ya Bapa. Dan bila Tuhan, Engkau terus juga memberkati saudara-saudara kami yang undur dari hadapan-Mu. Tuhan, Engkau sediakan membuka akan hati imannya. Tuhan akan kembalikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pertumbuhan gereja-Mu ini dan juga cabang yang ada di Kendengan, cabang yang ada di Bintaro, Ganjuran, Tuhan berkati. Saudara-saudara kami semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan bila Bapa, mungkin kalau ada di antara saudara-saudara kami saat ini mungkin ada beban permasalahan, ada suatu kerinduan. Biarlah ketika menghadap hadirat-Mu, ketika datang ke hadirat-Mu, membawa semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan memberkati. Dan biarlah Bapa, ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami di hari ini dan juga hari-hari berikutnya, berkat, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Kristus Yesus Tuhan, persekutuan yang daripada Roh Kudus tercurah atas kami semua, ibu bapak, saudara-saudari semua, anak-anakku semua, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.